Sangat bersyukur sekali kita kepada Allah. Alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan mari kita berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan mengambil satu judul ceramah yang singkat Bapak Ibu, tetapi maknanya sangat dalam, yaitunya dia hanya ada 4 huruf, yaitu MAAF. Jadi kalau bahasa awaknya maaf. Jadi kalau dipanjangkan pemaaf, menjadi insan yang pemaaf, menjadi seorang muslim yang pemaaf. Kira-kira itulah barangkali judul yang kita ambil pada malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi kita, Nabi Muhammad, kenapa dia menjadi tokoh yang paling mulia sepanjang zaman? Semenjak 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, tak ada yang menandingi kemuliaan, kehebatan Nabi Muhammad. Baik itu survei yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam, atau survei yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, ternyata kepopuleran Nabi Muhammad sampai hari ini tak terkalahkan Bapak Ibu. Ada satu sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, sehingga dia betul-betul menjadi populer. Sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang hamba Allah yang pemaaf. Kita Bapak Ibu biasanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seperti kemarin, kita sering berkirim SMS, berkirim WA atau Messenger, atau di Facebook mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Itu kadang-kadang kita kirim, ada teman yang di Bandung, ada teman yang di Surabaya, ada teman yang di Solo, ada teman yang di Jakarta, atau ada teman yang di Padang. Saya Bapak Ibu menerima banyak sekali SMS dan WA ucapan selamat menempuh bulan puasa, mohon maaf lahir batin. Tetapi ada yang aneh, Bapak-bapak Ibu, ada yang terasa janggal. Apa itu? Kita rajin berkirim ucapan mohon maaf lahir batin, baik melalui WA, Facebook, ke teman-teman yang jauh, seperti yang kita sebut di Jakarta dan di Bandung tadi. Tetapi kita sangat keberatan untuk menyampaikan maaf atau meminta maaf atau mengulurkan tangan kepada teman-teman yang ketemu setiap hari atau kepada tetangga-tetangga kita. Yang lebih utama itu adalah tetangga-tetangga kita. Minimal 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, itu harusnya menjadi sasaran kita untuk mengulurkan tangan, meminta maaf, memohon ampun atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang lebih anehnya lagi, sudah memasuki malam yang ke-11 malam ini, masih ada di antara kita yang tidak mau memaafkan tetangganya, sahabatnya, karib kerabatnya. Padahal kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, penuh keampunan, bulan maghfirah, ya Pak ya. Bulan yang penuh banyak sekali amalan-amalan di dalamnya. Dan doa orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu doa yang mustajab, yang didengar oleh Allah.
Tetapi ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, mana mungkin Allah mau mendengarkan doa-doa kita, mau mengampuni dosa-dosa kita, sementara kita sendiri adalah orang-orang yang tak mau memaafkan kesalahan sanak saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Saya ulangi lagi bapak-bapak ibu-ibu. Apakah mungkin Allah yang pengasih penyayang dengan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sementara kita sendiri tidak mau memaafkan kesalahan teman, tetangga? Ada tetangga yang sirik, ada tetangga yang dengki, ada tetangga yang tukang fitnah, tukang hasut, tukang adu domba. Tidak mau kita maafkan. Atau ada kali kita yang banyak bersalah, yang merasa bersalah, tapi tak mau juga minta maaf. Maka disinilah anehnya kita bapak-bapak ibu-ibu, kita selalu tengadahkan tangan kepada Allah, bermohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau Rabbir filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Minta maaf, minta ampun terus, tetapi kita tidak pemaaf, kita tidak pengampun, tidak mau memaafkan orang lain. Maka disinilah letaknya bapak-bapak ibu-ibu kesalahan dari kita dalam beribadah. Kita bilang ibadah kita hebat juga karena mungkin rajin duha, karena rajin sholat tahajud, karena rajin zikir. Tetapi ada satu ibadah yang membuat habis ibadah lain-lainnya, yaitunya kita pendendam. Kita tak suka pemaaf, kita tak mau meminta maaf. Bapak-bapak ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya ceritakan secara singkat pada zaman hidupnya Rasulullah, di mana pada suatu hari Rasulullah sedang asik memberikan tausiah seperti ini bapak-bapak ibu-ibu. Dia sedang bertausiah di masjid. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabat, 5 menit lagi kita akan kedatangan ahli surga. Kita akan kedatangan ahli surga di masjid ini. Maka bapak-bapak ibu-ibu melihatlah semuanya ke pintu. Siapa itu ahli surga? Ahli surga itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Maka melihat semuanya. Tak lama kemudian datanglah seorang kakek tua yang kurus, yang bajunya kumal bapak ibu, mukanya udah keropos, giginya sudah habis, kulitnya hitam, kotorlah, jeleklah begitu. Kemudian dia melaksanakan sholat sunat, kemudian sholat wajib, sholat sunat, zikir, berdoa, dan dia pulang. Hari kedua Rasulullah kembali memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat. Tiba-tiba Rasulullah kembali berhenti. Wahai sahabat-sahabat, malam ini kita kedatangan lagi salah seorang ahli surga. Maka melihat lagi sahabat-sahabat ke pintu. Siapa gerangan ahli surga yang datang malam ini? Maka dilihatlah, muncullah kakek tua yang malam pertama tadi. Maka semua sahabat melihat bagaimana sholatnya, bagaimana zikirnya, apa yang dibacanya, sehingga dia dikatakan oleh ahli surga oleh Rasulullah. Malam yang ketiga bapak ibu, terjadi lagi kejadian yang sama. Ternyata yang muncul itu juga kakek tua itu yang usia 81 tahun. Bapak-bapak, salah seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, saya mohon izin, saya mohon pamit keluar sebentar. Apa yang dilakukan sahabat tadi? Ternyata dia menguntit dan mengikuti kakek tua tadi kemana perginya, di mana rumahnya. Setelah berjalan hampir 1 kilo, dilihatnya lah kakek tua tadi masuk ke dalam suatu gubuk yang reot, yang berlantaikan tanah. Sesampai dia masuk ke dalam gubuk, sahabat tadi masuk juga. Dia ketuk pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kata sahabat? Wahai bapak, saya ini pengembara. Sudah 3 hari 3 malam saya berjalan. 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Saya letih, capek. Bolehkah saya istirahat agak 1 malam, 2 malam, 3 malam di sini? Oh silakan. Senang hati saya kalau mau istirahat. Tapi mohon maaf, saya tidak punya kasur, tidak punya tikar. Saya hanya punya kulit domba untuk alas tidur bapak. Oh tidak apa-apa, biar saya tidur di kulit domba.
kata sahabat yang menyamar seperti saudagar tadi. Bapak-bapak, malam yang pertama bapak tadi, sahabat Rasulullah tadi itu tak mau tidur. Dia selalu melihat apa yang dilakukan kakek tua ini. Malam kedua tidak tidur juga Pak. Sampai malam yang ketiga dia tidak mau tidur. Dia ingin melihat apa yang amalan yang dilakukannya. Apakah banyak tahajudnya, banyak zikirnya. Ternyata tidak ada. Tidak ada amalan yang istimewa yang dilakukannya. Akhirnya penasaranlah sahabat Rasulullah ini. Dia bilang, Pak, saya mohon maaf. Saya sebenarnya bukanlah saudagar. Tetapi saya adalah sahabat Rasulullah. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Ya, apa itu? Tahukah Bapak, ketika Bapak masuk ke masjid, Rasulullah berhenti memberikan tausiah. Dan kemudian dia menyampaikan bahasanya kita akan kedatangan ahli surga. 3 kali Rasulullah berturut-turut selama 3 hari menyampaikan itu. Ternyata yang datang itu adalah Bapak. Saya ahli surga. Iya, Bapak dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Maka seketika itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sang kakek tua tadi langsung jatuh tersungkur di hadapan sahabat, langsung menangis sejadi-jadinya. Gak kebayang di pikirannya dia pengemis, orang jelek, orang hina dikatakan ahli surga oleh Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga. Selesai menangisnya, sahabat kembali bertanya, Pak, katakan kepada saya, apa amalan Bapak? Sehingga Rasulullah mengatakan Bapak ahli surga. Dijawab oleh Bapak tadi, Bapak kan sudah 3 malam di sini. 3 hari 3 malam. Dan sudah melihat saya. Amalan saya tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang hebat. Pak, tolonglah, saya mau ahli surga juga kayak Bapak. Sampaikan Pak. Sampaikan kepada saya apa amalan Bapak. Setelah berkali-kali memohon, berpikir-pikirlah dia. Kemudian dia bilang, wahai sahabat, mungkin ini amalan yang dikatakan Rasulullah membuat saya bisa ahli surga. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Katakan, saya mau lakukan itu. Maka dibilang bapak tua tadi, sahabat Rasulullah yang saya muliakan, saya ini tiap hari dihina, tiap hari dihujat, malah dilempari batu. Kemana-mana saya mengemis, saya dihina banyak orang. Saya dicaci banyak orang ketika saya mengemis. Saya tidak bisa bekerja yang lain kecuali mengemis setiap hari. Tapi setiap hari saya dihina, dihujat dengan kata-kata yang menjijikkan, kata-kata yang menyakitkan hati. Tetapi tahukah Bapak, sebelum saya tidur, sebelum mata ini terpejam, saya panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menghina saya pada hari ini. Ampuni dosa orang-orang yang memfitnah saya, yang melempari saya, yang menghujat saya, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Dosa-dosa orang yang menghina, menghujat saya, mencaci maki saya, telah saya ampuni, ya Allah. Terimalah doa saya, ya Allah. Kemudian saya tidur. Dan ketika saya bangun paginya dan saya berangkat menjadi pengemis, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Walaupun saya ketemu besoknya dengan orang itu, saya tak pernah marah. Hanya itu amalan saya, kata kakek tua tadi. Bu, mudah kan Bu? Amalan untuk menjadi seorang ahli surga. Mudah ya Bu? Mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Oh maaf, banyak orang maaf kok, maaf Pak. Kalau maaf hanya di mulut semua orang bisa, tapi maaf itu sampai ke hati. Jangan hanya di mulut. Kalau hanya di mulut maafnya, tak sampai ke hati maafnya, habis itu orang tuh pasti akan timbul lagi rasa nafsu marahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nan paling parah kalau kita tidak pemaaf, paling parah itu Bapak Ibu kalau berdendam dengan tetangga, berdendam dengan rekan kerja, dendam dengan menantu, dendam dengan mertua, dendam dengan bapak tiri atau ibu tiri,
atau dendam dengan tetangga-tetangga lainnya, setiap ketemu reaksi negatif langsung keluar dari aura batang tubuh kita. Seketika itu Bapak Ibu, wajah kita langsung berubah hitam, nafsu kita, napas kita langsung terengah-engah karena menahan nafsu amarah dan sakit hati. Bayangkan kalau itu dipelihara bertahun-tahun Pak. 10 tahun menyimpan sakit hati, 10 tahun menyimpan dendam, 10 tahun tidak pernah memaafkan orang lain. Berarti 10 tahun kita menyiksa diri kita. Menyimpan dendam, menyimpan sakit hati dan tidak mau memaafkan orang lain berarti menyiksa diri kita. Tetapi coba lakukan seperti ahli surga pengemis tadi. Ya Allah, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosanya yang telah menghinaku ya Allah. Sebelum tidur, paginya kebangun dia sudah plong. Itulah yang dilakukan oleh sahabat, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah setiap hari dihujat, dilempari dengan tahi, dikatakan orang gila, tidak ada dendam di hatinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, serajin apapun kita sujud, serajin apapun kita pergi umrah, naik haji, tapi kalau dendamnya di sini masih banyak, hatinya tidak bersih, akan sia-sialah ibadah kita. Maka dibilang oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hati, mensucikan hati, menjadi pemaaf. Maka saya bilang tadi di awal pembukaan tadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu amal ibadat saja, tapi bila satu ini bisa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu akan menjadi ahli surga, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, yaitu menjadi seorang yang pemaaf. Pak, Abu pernah pergi ke Jepang tahun 89. Mengikuti program pertukaran pemuda negara ASEAN dan Jepang. Nama programnya ZSIP for Southeast Asian Youth Program. Program pertukaran pemuda-pemuda negara ASEAN dan Jepang. Kami itu ada 6 negara, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Jepang. Berangkat dengan satu kapal yang namanya kapal Nippon Maru, mampir satu negara ke negara lain. Saya singkat cerita Bapak Ibu, sesampai kami di Jepang Bapak Ibu, itu di Jepang itu, bagi yang pernah melihat videonya atau TV-nya, lihatlah kalau orang di Jepang itu kalau menyeberang jalan, itu paling sedikit tuh 500 orang, bahkan sampai 1000 orang sekali menyeberang. Tetapi Bapak Ibu, orang menyeberang di Jepang itu berbeda dengan orang menyeberang di Indonesia. Kalau orang menyeberang di Indonesia, dia menyeberang itu seperti berlari. Kalau di Jepang tidak, dia santai saja. Kenapa? Karena orang-orang yang menyeberang berjalan kaki di Jepang itu dihargai oleh supir-supir mobil. Kalau dia awak ndak nampak awak ke menyeberang, datang jo ndak akan cengkong. Lah jale amak tu, apa tu ke menyeberang, payah berjalan, abang gas jo to kena pek berkencung jo sekete lain. Di Jepang tidak pernah ketemu itu. Pada suatu hari Bapak Ibu, kawan Namboko, dek tabiaso, tabao sifat di Indonesia, katiko menyebarang ko, baca bagage-gage lah menyebarang ko. Dek bagage-gage tangan bayunan kacang-kacang, kanela tas nan disandang dek kawan Namboko. Tajat tu atasnya, rupanya baisi laptop, baisi pena, pensil dan HP lain-lain. Baserak di jalan. Ketika baserak, apa kecik orang Jepang yang bernama Shinji Shimigo ini Bapak Ibu, dia bilang, oh pardon me, I'm sorry, I made mistake, please forgive me. Maafkan saya, sorry saya telah membuat kekhilafan, saya telah membuat salah, forgive me, pardon me, katanya. Dia yang kena, Bapak Ibu, barang-barangnya yang jatuh, tetapi dia pula yang minta maaf. Kalau dia awak indah, sedang bagage, tak senggol barang ada kawan, tak campak, pulang pabuku ya, tak serak sampah misalnya. Wah, angin dah elok berjalan ke raya. Kama matong cakap, kama letak. Ini hari ya, macam-macam keluar sumpah serapah. Tapi orang Jepang, pardon me, please forgive me, I make mistake, I'm sorry, maafkan saya kilaf. Begitu tradisi orang Jepang.
Akhirnya Bapak Ibu sampai di seberang saya colek tema. Hei, kamu apa nggak malu itu? Kamu yang menyentuh tasnya kok. Dia yang minta maaf, kamu diam aja. Ayo kejar, minta maaf lagi. Ayo, ayo. Saya dorong. Akhirnya dikejar. Hey Shinji, I'm sorry. I make mistake for you. Saya minta maaf. Saya telah berbuat salah. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa-biasa saja. Oke, that's okay. Never mind, katanya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jepang itu agamanya Shinto. Ini kita sudah jelas berbuat salah, nggak mau minta maaf. Sudah jelas salahnya, kita nggak mau minta maaf. Kadang-kadang kita Bapak Ibu ada pemaaf, tapi pemaafnya kadang-kadang pakai ujung. Dan maafan kini yo, cobalah kau dibuat sekali lain sampai mati tidak kau memaafkan. Pakai ujung, tidak tulus. Makanya maaf di mulut tidak tulus. Bu, maafkanlah tetangga tuh. Alam memaafkanlah 3 kali memaafkan mah. Tapi nyabueknya mah itu balik sirik, dengki. Tidak kamu maafkan sampai mati. Bu, kalau tidak dimaafkan sampai mati, kalau ada orang 100 orang 1 tahun. Kalau 10 tahun berarti lah 1000 Pak ya. 1000 orang tidak dimaafkan. Dibawa mati. Dendam, sakit hati, iri, dengki, tidak mau memaafkan. Anda itu dibawa mati Bapak Ibu. Apa kira-kira jawaban kita di hadapan Allah? Ketika ditanya oleh Allah, apa jawaban kita? Maka dalam satu hadis kursi dikatakan Bapak Ibu, nanti ketika amal ibadah seseorang sudah ditimbang, maka ada sekelompok orang yang sibuk putar-mutar kiri kanan, mundar-mandir mencari seseorang. Apa yang dicarinya Bapak Ibu? Ternyata Allah memerintahkan, wahai si fulan, engkau bisa masuk surga, tetapi minta maaflah kamu kepada si Badu. Bu, kini penduduk dunia ko 5 miliar Pak. Kini 5 miliar. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, lah berapa miliar jo kini ditambah. Bayangkan 3000 tahun yang lalu ditambah dengan sekarang. Mungkin sudah lebih dari 100 miliar penduduk bumi ini, termasuk yang mati-matinya. Dicari orang si Badu tadi. Jangan mencari di tengah-tengah 10.000 miliar, di tengah-tengah 1000 mencari si Badu saja susah. Wah, si Badu, ambo harus minta maaf kalau tidak ambo masuk neraka. Wah, lah itu sakarajonya Bapak Ibu. Tetapi bagi orang pemaaf dipanggil, wahai insan-insan yang pemaaf, insan-insan yang tidak pendendam, insan-insan yang suka mendoakan orang lain, maka bersegeralah kamu masuk ke dalam sorga. Itu pintu sorga sudah dibukakan untuk kamu. Tetapi kamu yang pendendam, yang tidak suka memaafkan orang lain, kamu carilah orang-orang itu terlebih dahulu. Maka dicari Ibu 10 miliar, 20 miliar mencari sebulan, dalam raminya orang itu tidak akan pernah ketemu. Akhirnya kita tersiksa dengan perbuatan kita. Kalau jiwa mau ringan, kalau hati mau tenang, kalau ibadah mau nyaman, maka rumusnya jadilah seorang insan yang pemaaf dan suka memaafkan. Ya Bu, kalau tidak pemaaf yang lebih berbahaya solat kita. Bahas solat awak, tak bayang juga dalam solat ku dek paja mencaci memfitnah ku. Terganggu ibadah kita, terganggu solat kita, terganggu puasa kita. Terbayang terus. Dek paja ku lah nyepitnah lo, ikulah diganggunya lo laki yang buah. Dek supia gua, dek siani gua. Tak gaduh solat kan. Tapi bila kita maafkan mereka-mereka yang syirik, yang dengki, yang berbuat salah, dan angkat tangan kepada Allah untuk memohonkan, Allah pun mengampuni kita, kita terbebas. Maka itulah yang dikatakan, beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hati, membersihkan diri. Semoga saja Bapak Ibu kita bermohon kepada Allah, puasa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan, bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadikan kita seorang yang suci, hati kita suci, pikiran kita suci. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.